Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Semarang akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, dalam coaching kali ini di sebelah kiri saya Ibu Indri Purwati sebagai coach dan sebelah kanan saya Ibu Desi sebagai coach. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Bu Indri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ana, baik alhamdulillah. Mohon izin Bu Indri, kali ini saya sebagai observer praktek coaching kali ini. Bagaimana perasaan Bu Indri? Alhamdulillah senang Bu bisa punya kesempatan yang luar biasa hari ini ngobrol dengan Bu Ana dan Bu Desi. Baiklah, Ibu Indri dan Bu Desi, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dengan alur virtual dan ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam praktek kali ini adalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip coaching yang nantinya yang perlu diusulkan. Nah, prinsip yang pertama adalah penutraan, kemudian proses kreatif dan pemaksimal kompetensi. Nah, kali ini Bu Indri sebagai coach, kalau boleh saya tahu kompetensi yang ingin dikembangkan secara kali. Tentunya saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Bu. Sebagai latihan tentunya saya ingin meningkatkan semua kompetensi coaching agar ketika mengimplementasikannya nanti bisa menjadi coach yang baik tentunya. Jadi Bu Indri ingin mengembangkan kompetensi dari umum gitu ya, riset, kemudian mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sekali Bu Ana, namun sebenarnya dari ketiga kompetensi tersebut yang paling ingin saya maksimalkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Melalui hal ini saya berharap dapat memaksimalkan potensi dari coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baiklah, dengan apa yang ingin dikerjakan sampai indikator apa yang saya mampu membangkitkan dan menstimulasi pemikiran Bu Desi tentang bagaimana memecahkan masalah yang ada melalui potensi yang ada dalam diri Bu Desi. Selain itu saya juga harus mampu mendorong Bu Desi untuk membuat aksi dalam pengembangan diri dan kompetensinya. Mungkin kedua indikator itu sudah dapat menunjukkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Kalau sudah siap semuanya, ya sampai ini. Assalamualaikum Bu Indri, selamat siang. Waalaikumsalam Desi, selamat siang. Apa kabar nih Desi? Alhamdulillah Bu Indri, saya sehat. Gimana Bu Indri? Alhamdulillah saya juga baik. Ada apa nih Desi? Sebenarnya ada yang perlu dibicarakan. Iya nih Bu Indri, kiranya saya ingin tahu Bu Indri 15 menit ke depan ya. Saya itu ada permasalahan Bu Indri. Pembelajaran saya di kelas kurang kreatif Bu Indri, sehingga anak-anak saya di kelas 1 tentunya itu merasa bosan. Kemudian dengan rasa bosan itu tadi, materi yang saya sampaikan tidak tersampaikan. Jadi tujuan yang saya ingin belajarkan kepada anak itu tidak terus dengan maksimal Bu Indri. Oh baik, oke ya, waktu kita hanya 15 menit nih Bu Desi. Saya ingin tanyakan, Bu Desi pengen dapat apa nih dari pembicaraan kita kali ini? Saya pengennya setelah pertemuan kita kali ini ya Bu, saya dapat ide-ide solusi dari permasalahan saya, ide-ide yang kreatif seperti itulah Bu, sehingga anak-anak saya tetap lagi. Oh, jadi
kreatif dan bagaimana caranya agar murid-muridnya tidak cepat bosan gitu. Iya betul Bu, saya itu pengennya anak saya itu saat pembelajaran itu lebih menyenangkan seperti itu. Jadi Kreatif. Yang dimaksud kreatif oleh Bu Desi ini yang seperti apa ya? iya Bu, contohnya sih kreatif ya Bu, seperti menggunakan alat peraga. Para anak kelas 1 itu kan membutuhkan alat peraga yang konkret ya Bu, sehingga tidak secara abstrak. Kemudian membuat anak itu menjadi lebih menyenangkan di kelas atau belajar seperti itu. Jadi anak itu nggak bingung dulu dengan alat peraga yang saya berikan, sehingga anak-anak itu bisa mencapai tujuan belajar yang baik. Oh, jadi yang dimaksud kreatif tadi dalam menggunakan alat peraga karena anak kelas 1 itu sifatnya masih konkret ya dalam belajar, masih suka bermain, jadi cepat bosan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Bu Desi lakukan supaya murid-murid Bu Desi itu tidak bosan dan lebih termotivasi? Ya ini Bu Indi, sekiranya saya itu meningkatkan kreativitas saya dalam pembelajaran di kelas sehingga bisa menarik kreatif anak-anak saya Bu Indi. Ya. Apalagi sekarang sudah zamannya era digital ya Bu Desi. Nah, Bu Desi punya keterampilan apa nih yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang menarik dari murid kelas 1? Nah, musisi Bu Desi untuk saat ini dari angka 1 sampai 10 kira-kira ada di mana? Posisi saya jika ditanya dari angka 1 sampai 10 di angka 5 mungkin Bu Indi, karena sebenarnya ya Bu, pembelajaran saya memang belum kreatif sehingga belum bisa mengajak siswa pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Jadi kalau di angka 5 itu saya memang belum menguasai seperti itu. Jadi kemudian dulu saya itu waktu sekarang saya punya keterampilan itu saya bisa editing video. Kemudian saat 2 tahun terakhir saya itu kan membuat konten-konten video pembelajaran itu ya Bu, sehingga juga pandemi pembelajaran secara daring saya membuat video pembelajaran tersebut. Sekiranya anak itu senang melihat video pembelajarannya di YouTube seperti itu, atau bahkan saya upload di video sosial media saya seperti itu ini, sehingga anak-anak tidak bosan untuk kelasnya kelas saja seperti itu. Pembelajarannya nanti karena ini era digital bisa menggunakan laptop atau handphonenya masing-masing gitu. Keren sekali begitu. Karena tidak semua guru ya bisa membuat video pembelajaran dan karena itu melakukan keahlian dalam menggunakan teknologi digital. Nah, posisi mana yang akan menjadi target Bu Desi, lalu apalagi yang Bu Desi bisa dari kemampuan Bu Desi? Dari ini kemungkinan angka 8 ya Bu ini sudah mewakili diri saya sudah memaksimalkan apa sih yang saya punya seperti itu. Bahkan saya tidak diam saja, saya biasa mengikuti pelatihan secara daring, kemudian mengisi PMN. Kebetulan saya juga memiliki keterampilan tadi mengedit video lalu membuat konten seperti itu. Baik, bagus sekali. Itu bisa menambah kompetensi Bu Desi juga ya. Nah, selanjutnya Bu Desi punya rencana apa untuk membuat media pembelajaran yang kreatif yang Bu Desi sudah pernah buat konten YouTube dan TikTok, lalu juga mengikuti pelatihan ya. Iya Bu, saya mau menerapkan ilmu yang sudah saya dapat setelah pelatihan-pelatihan itu tadi kan Bu ya. Saya mengembangkan kemudian video-video yang sudah saya buat, kemudian saya masukkan ke pembelajaran yang ada di kelas saya sehingga nanti anak tertarik seperti itu.
memasukkan video-video dalam pembelajaran Bu Desi. Nah, apa saja yang mau dimasukkan di media ini, Mbak? Oh iya Bu, kemarin itu saya sudah mendapatkan ilmu tentang pembelajaran digitalisasi ya Bu. Kemungkinan media-media yang sudah saya dapatkan di konten-konten saya itu saya masukkan ke pembelajaran berbagai konten itu. Menarik sekali ya pembelajaran diferensiasi. Terus siapa saja yang mau dilibatkan dalam rencana Bu Desi? Yang pertama tuh saya mengajak teman saya dulu untuk menilai alat peraga yang sudah saya siapkan. Misalnya itu tuh menyatu tidak, benar atau tidak, atau kurang atau tidak, atau selebihnya bagaimana ya untuk penilaian terhadap teman sejawat. Kemudian saya juga akan menjadi kepala sekolah sebagai observer saya di kelas nanti ketika saya mengajar guru. Menarik sekali ya. Tapi mungkin tidak ada hambatan-hambatan yang akan ditemui. Sepertinya tidak ada Bu. Namun hanya saja saya perlu pembiasaan karena saya kan belum terbiasa ya pembelajaran yang sekreatif itu kan Bu. Saya harus mempersiapkannya secara detail agar prinsip saya alam saya terbiasa seperti itu. Mantap sekali ya, sepertinya sudah optimis sekali bahwa ini akan terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira mulai kapan ini Bu Desi? Kalau mulai kapan ini mungkin minggu ini saya baru mempersiapkan apa-apa saja yang harus saya butuhkan dari media-media apa saja yang saya perlukan seperti merancang, strategi dan lain sebagainya. Kemudian untuk langkah lebih mantapnya mungkin minggu depan ini. Depan ya Bu Desi ya. Iya. Kemudian berarti Bu Desi nanti akan membuat rancangan media pembelajaran, kemudian mengajak teman sejawat untuk memberikan penilaian, kemudian meminta kepala sekolah untuk mengobservasi. Nah, sepertinya membutuhkan komitmen ini. Untuk komitmen Bu Desi nantinya apa? Iya Bu, saya akan menerapkan rancangan-rancangan saya tersebut ke dalam pembelajaran kelas saya Bu. Baik, dan dari awal sampai menuju pertemuan ini sangat menarik sekali, sangat optimis Bu Desi. Apa yang Bu Desi lakukan dari percakapan kita ini? Kiranya saya datang tuh dalam kebimbingan dari Bibi. Saya cerita masalah yang saya bersati kepada Bibi. Di pertengahan saya menemukan ide kreatif atas dukungan dari Bu Indri, atas motivasi dari Bu Indri, sehingga saya tuh muncul ide-ide kreatif gitu Bu. Jadi akhir pembelajaran ini saya tuh dapat pembelajaran kreatif dari Bu Indri gitu, motivasi dari Bu Indri dalam menggali keterampilan apa sih yang saya punya seperti Bu Indri. Baik, ya yakin ini akan berhasil Bu Desi. Saya yakin Bu Indri rencana-rencana saya akan berhasil. Kemudian saya ucapkan terima kasih sama Bu Indri atas waktu yang diluangkan sebesarnya sehingga saya itu terasa lebih leluasa dalam menghadapi masalah saya dan mendapatkan ide yang kreatif. Ya, sama-sama Bu Desi, semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Selanjutnya nanti 2 minggu ke depan saya tunggu cerita selanjutnya ya setelah menerapkan kelas. Oke Bu Indri, 2 minggu lagi ya Bu Indri ya, kita ketemu lagi. Sekiranya cukup Bu Indri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu sekali percakapan yang saya tadi. Terima kasih atas kesediaannya praktek kita dengan alur delta ya beliau. Nah, saya mau izin bertanya Bu Indri, dari percakapan tadi mengajarkan hal-hal yang mana saja yang sudah Saya menanyakan apa tujuan Bu Desi menemui saya
dilanjutkan dengan identifikasi. Saya menanyakan tentang kesempatan yang dimiliki, keberhasilan apa yang dicapai, posisi pencapaian tujuan, kekuatan, peluang dan jabatan yang diisi. Nah, setelah ini masuk ke alur rencana. Pada rencana aksi saya menanyakan tentang apa yang akan dilakukan, prioritas, strategi, jangka waktu, ukuran keberhasilan dan rencana antisipasi jika gagal. Dan yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Desi sudah mengemukakan tentang komitmen pihak yang akan dilibatkan dan tindak lanjut kegiatan coaching. Sudah tutup ya Bu Indri ya. Nah dari kita tahu pengembangan yang tadi sudah di awal kita buka Bu Indri, Bu Indri berhasil kan dalam melaksanakan coaching komunikasi tadi kan sebenarnya ini dilakukan dalam mengajukan pertanyaan Bu ya. Indikator keberhasilan yang mana ya? Menurut saya sudah mencapai kedua indikator tadi. Saya mampu membangkitkan dan menstimulasi Desi tentang bagaimana memecahkan masalah yang ada melalui yang ada dalam diri Bu Desi. Bu Desi ini orangnya suka tantangan, punya banyak potensi sehingga mampu menyusun rencana solusi untuk membuat aksi dan pengembangan diri dan kompetensinya. Bu Desi juga memberdayakan seluruh aspek yang ada di sekitar, juga aspek yang berasal dari internal dirinya sendiri, misalnya membangun motivasi diri, efikasi diri, dan keyakinan untuk mampu mengatasi masalahnya. Komitmen yang sudah kuat dalam menyelesaikan tugas-tugas. Selanjutnya mohon izin Bu Indri, saya menyampaikan beberapa hasil catatan saya dari percakapan antara Desi. Dalam melaksanakan coaching tadi saya lihat alur depannya sudah sangat baik dan kemudian Bu juga sudah menunjukkan prinsip dalam percakapan coaching yaitu kemitraan, di mana Bu juga sudah terlihat kemitraan, kemudian ketika belajar lalu juga menunjukkan percaya diri, lalu juga melaksanakan proses kreatif, kemudian juga percakapan dua arah yang membuat coaching untuk berpikir dan menemukan ide kreatif. Ya, dan tentu saja juga sudah memaksimalkan potensi dari coaching ya. Nah, kompetensi sebagai coach juga sudah terlihat di mana itu juga sudah fokus dengan hadir sepenuhnya, kemudian secara fisik, pikiran dan hati dan perasaan Bu Indri ya. Selanjutnya yang juga melihat secara aktif ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sangat luar biasa yang kemudian memunculkan ide-ide dari coaching. Terima kasih. Nah, setelah melaksanakan praktik ini sendiri, atau selanjutnya nanti kompetensi apa yang masih perlu dikembangkan? Saya tetap ingin meningkatkan semua ketiga kompetensi tersebut dengan meningkatkan kualitasnya. Jika menurut Bu Ana ketiga kompetensi tadi sudah ada, maka yang saya ingin kuatkan sehingga ketika melakukan coaching berikutnya saya ingin tetap ingin lebih baik lagi. Baik Bu. Ya,